Halo Bapak Ibu Guru, rekan-rekan pendidik sekalian, saya Edi Wiharjo dari Universitas Jember. Nah, kita semua pasti pernah ya ngerasa agak sulit gitu gimana caranya jelasin konsep bangun ruang 3 dimensi ke siswa. Hari ini nih, saya mau ajak Bapak Ibu semua buat lihat gimana caranya kita bisa ubah konsep matematika yang abstrak itu jadi sesuatu yang nyata, interaktif, dan bisa muncul langsung di meja siswa. Yuk kita mulai. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita mulai dari tantangan kita bersama di kelas matematika. Terus, kita lihat solusinya pakai teknologi augmented reality. Nah, abis itu saya kenalin ke platform keren namanya Assembler Edu. Dan pastinya, bagian intinya, tutorial cara bagikan kontennya. Dan di akhir, kita intip sedikit lah ya, masa depan pendidikan bareng AI. Nah, kita masuk ke tantangan pertama. Sebagai guru matematika, ini pasti udah jadi makanan sehari-hari ya. Kita tahu banget di kepala kita bentuk kubus atau limas itu seperti apa. Jelas banget. Tapi, gimana cara ngejelasinnya ke siswa yang mungkin, ya ampun susah banget kebayanginnya. Buat mereka, ini tuh kayak konsep di awang-awang, nggak nyata sama sekali. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menculik bangun ruang itu keluar dari buku paket yang datar, terus kita letakkan secara virtual, plek, di atas meja mereka? Biar apa? Biar mereka bisa puter-puterin sendiri, lihat dari atas, dari bawah, dari samping, seolah-olah bendanya itu beneran ada di depan mata mereka. Nah, itu dia tujuannya. Jawabannya ada di teknologi yang menurut saya luar biasa banget, namanya Augmented Reality, atau kita singkat aja AR. Coba deh bayangin, AR itu kayak jembatan ajaib. Jembatan yang nyambungin apa yang ada di imajinasi siswa dengan dunia nyata yang bisa mereka sentuh dan lihat langsung. Terus, apa sih AR itu sebenarnya? Gampangnya gini, AR itu bekerja pakai 3 prinsip utama. 1, dia ngegabungin dunia nyata kita, ya kayak ruang kelas ini, dengan objek-objek virtual. 2, semua interaksinya itu langsung terjadi saat itu juga, real time. Dan yang ketiga, ini yang paling penting buat kita di matematika, objeknya itu muncul dalam bentuk 3 dimensi yang utuh. Keren kan? Dan ini penting ya. Ini tuh bukan sekedar main-main atau biar kelihatan canggih aja. Banyak penelitian yang udah buktiin loh, katanya kalau siswa bisa lihat langsung visualisasi 3D, beban kognitif mereka itu berkurang. Maksudnya gimana? Ya, otaknya nggak perlu capek-capek lagi kerja keras buat ngebayangin. Jadi energinya bisa lebih fokus buat benar-benar ngertiin konsepnya. Masuk akal kan? Oke, cukup teorinya. Pertanyaan paling penting sekarang pasti, gimana cara pakainya di kelas? Apa saya harus jadi programmer dulu? Tenang, jawabannya ada di Assembler Edu. Ini platform yang emang dibikin khusus buat kita, para pendidik. Nah, ini dia nih penampakan di balik layarnya Assembler Edu. Coba lihat deh, antar mukanya itu visual banget dan gampang dimengerti kan? Disinilah kita bisa merakit materi kita. Mau bikin objek 3D, nambahin teks, masukin gambar, bahkan bikin kuis interaktif. Semuanya bisa. Dan yang paling penting, nggak perlu ngetik coding sama sekali. Jadi, kenapa sih kita harus coba Assembler Edu? Simple aja. Pertama, gampang banget dipakainya. User-friendly lah istilahnya. Nggak perlu ngoding. Terus, kita bisa bikin objek 3D yang interaktif yang bisa diputer-puter, di-zoom sama siswa. Plus, ada fitur kelasnya juga buat ngatur siswa-siswa kita. Dan, kalau lagi kejar tayang nih, banyak materi yang udah siap pakai. Praktis banget. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya pembahasan kita hari ini. Oke, kita udah bikin nih materi 3D yang keren banget. Pertanyaannya, gimana cara paling gampang buat ngasih ini ke siswa? Tenang, saya bakal tunjukin 3 metode utamanya. Siap ya? Prosesnya itu simple banget. Cuma 3 langkah. Beneran 3 aja. 1, siapin dulu materinya. 2, cari tombol share atau bagikan, terus klik. 3, tinggal pilih deh mau pakai cara yang mana. Udah, gitu doang. Gampang kan? Oke, ini dia 3 senjata andalan kita. Yang pertama, ada kode kelas. Ini cocok banget buat manajemen kelas jangka panjang. Jadi, siswa tinggal gabung ke kelas virtual kita dan semua materi ada di sana. Praktis. Yang kedua, QR Code. Nah, ini favorit saya pribadi buat di dalam kelas. Cuma butuh di-scan pakai HP dan wush, objeknya langsung muncul. Cepet banget. Dan yang ketiga, ini yang paling ajaib menurut saya, AR Marker. Jadi kita cetak sebuah gambar penanda, nanti objek 3D-nya itu seolah-olah tumbuh dari atas kertas itu. Ini ngasih pengalaman yang, wah beda banget buat siswa. Teknologi AR yang kita bahas ini aja udah keren banget, ya kan? Tapi percaya deh, ini tuh baru permulaannya. Coba bayangin, langkah selanjutnya adalah kita gabungkan kekuatan visual dari AR ini dengan otaknya Artificial Intelligence, atau AI. Kombinasi ini, wah ini bakal membuka pintu ke masa depan di mana pembelajaran itu bisa beda-beda buat tiap siswa. Coba bayangin ya,
Ada sistem AI yang sadar kalau misalnya si Budi lagi pusing sama volume tabung. Terus si AI ini langsung ngasih visualisasi AR tambahan khusus buat Budi. AI bisa jadi tutor pribadi yang pintar, bikin jalur belajar yang pas buat tiap anak, bahkan bisa bantu kita para guru buat bikin konten jadi lebih cepat. Luar biasa kan? Nah, ini semua ngebawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau nanti teknologi udah bisa bantu jelasin konsep yang rumit secara visual, ngasih latihan yang pas buat tiap anak, terus peran kita sebagai guru bakal jadi apa? Mungkin peran kita bakal bergeser ya, bukan lagi jadi satu-satunya sumber pengetahuan, tapi lebih jadi fasilitator, jadi orang yang ngajarin soft skills, cara mecahin masalah secara kreatif, dan memantik diskusi-diskusi yang mendalam di kelas. Gimana menurut Bapak Ibu sekalian? Ini tantangan sekaligus peluang besar buat kita. Terima kasih banyak sudah menyimak. Saya harap obrolan kita hari ini bisa bermanfaat dan yang paling penting bisa jadi inspirasi buat Bapak Ibu untuk coba bawa augmented reality ke dalam kelas. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.